Oke guys, Satria di sini. Ini gue kedatangan drone paling baru dari DJI Mavic Air 2 Fly More Combo. Ini garansi hitam. Sekarang kita pengen coba dari mulai pertama unboxing apa aja sih isinya di Fly More Combo ini. Terus yang kedua setup, pertama kali setup itu yang penting ya, karena setiap drone baru pasti harus di setup, update firmware. Oke, ini. Oke, di sini udah ada Mavic Air Fly More Combo. Di sini ada attachment tersendiri nih, garansi hitam. Terus di sini ada buku panduan bahasa Indonesia. Iya. Isinya ada box dan tas. Ini tasnya mengingatkanku dengan tasnya DJI Spark. Lebih kecil dari yang sedikit. Sini ada propeller warna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 propeller warna hitam. Hitam itu di sininya hitam ya. Nanti pemasangannya harus benar, jangan sampai kebalik. Ini propeller putih, isinya 6 juga. Ini propeller putih, isinya 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 propeller putih. Di sini buku panduan Fly More Combo. Kita kesampingin dulu. Sekarang kita bakalan lihat isi tasnya. Ini anti air ya, buat kena hujan-hujan dikit kayaknya masih kuat dan lebih premium sih dibandingkan tas Mavic Pro. Justru lebih halus. Di depan ada penyimpanan dan kosong. Di belakang kita akan lihat apa aja. Wow. Kita keluarin dulu drone-nya ya. Mavic Air 2 Combo. Ini terus terang sih bahannya nggak jauh beda dengan Mavic Pro 2 ya. Warnanya mirip-mirip sih, tapi ini kayaknya bahannya lebih solid sih, lebih berisi gitu. Drone, baterainya satu di sini nempel. Baterai cadangan, ada charger ya. Chargernya ini udah Indonesia. Baterai. Terus di sini ada remote. Ini remote control. Nah, ini charging hubnya buat ngecas sekaligus 3. Ini charging hubnya, jadi nanti ini dicolok ke sini, ya kan? Terus nanti ini ke listrik. Cuman ternyata ada sedikit banyak beberapa saya menemukan keluhan di YouTube. Kebanyakan untuk pertama kali ngecas itu harus satu persatu tanpa pakai charging hub. Satu persatu ini berarti cuman pakai ini aja, charger ini aja, satu persatu. Karena pertama baterai ini kan masih nggak aktif. Baterai ini masih belum aktif dan ya belum aktif. Untuk cara mengaktifkannya kita harus cas dulu
pakai ini satu persatu, jangan pakai charging hub karena dia tidak akan aktif. Setelah itu update firmware-nya sekaligus satu persatu, dan nanti setelah selesai update firmware ini baru dicas baterai berikutnya dan dicas baterai berikutnya juga. Setelah ini selesai semua dipakai terbang, baru pakai charging hub ini buat ngecas berikutnya sekaligus 3. Next ya, kabel USB Type C ini buat remote control ya, sama kabel micro USB to Type C. Ini seumur hidup belum pernah nih DJI memberikan kita ND filter. ND filter ini berguna banget buat video ya. Gimana ya bukannya? Nah, ini dia ND filternya. ND filternya ada 16, 64 sama 256. Terutama ketika cahaya di luar itu terlalu over. Sementara shutter speed itu 2 kali fps. Jadi kalau kita pakai 60 fps, maka shutter speednya 120 shutter speed. Nah, itu sudah bakunya seperti itu. Kalau misalkan nanti kita ternyata di lapangan cahaya masih over, nah disitulah fungsinya ND filter. Oke. Ini charger untuk remote, sekaligus juga buat update firmware dan sebagainya ya. Nanti kan ini drone juga harus diupdate pakai kabel data ini. Nah, yang terakhir ini adalah buat jadikan si remote ini buat power bank hub, buat ngecas handphone, buat ngecas remote dengan sumber daya dari baterai ini. Jadi kalau misalkan nanti traveling, handphone baterainya lowbat, kita bisa gunakan baterai drone buat ngecas handphone. Ini adalah cadangan ya, cadangan stick. Dan sekarang kita buka dulu remote. Oh ya, ini udah habis ya, udah nggak ada. Ini remote baru dari DJI. Remote-nya enak sih, di sini ada grip-gripnya. Rem antenanya di sini. Ya. Di sini antenanya. Sekaligus juga nanti handphone di sini. Langsung di sini udah ada kabel lightning. Kabel lightning di sini udah ada kabel buat iPhone. Nah, nempel di sini. Jadi yang di sini yang dikasih itu cuman buat yang micro USB sama Type C itu Type C. Sini Type C ke Lightning ke iPhone. Controllernya ada di sini, joysticknya biasa diumpetin. Iya, ada di sini. Kita tinggal pasang. Sini ya. Satu lagi di sini. Jadi oke, kita bakal bahas dulu ini ya, remote. Jadi yang pertama kita ada tombol function di sini. Tombol function di sini bisa di custom. Defaultnya itu pertama kita pencet sekali, lampu LED yang ada di bawah ini buat landing dan take off nyala. Kemudian kita pencet 2 kali, maka akan adjust gimbal otomatis ke bawah lurus, ke bawah lurus. Terus di sini ada joysticknya. Di sini untuk return to home. Kalau kita tahan return to home dalam keadaan pesawat drone terbang, kita pencet tahan lama, ini akan menjadi return to home, kembali ke home point. Kalau kita pencet sekali ini untuk stop semua quick shoot atau misalkan mode-mode yang sedang kita pakai. Ketika kita pencet sekali dia akan stop active track maupun quick shoot ya.
Di sini ada mode 3, mode normal, tripod, dan sport. Tripod ini buat sinematik loh. Jadi walaupun digas cepat juga dia akan pelan. Normal ini kecepatan normal ya, dan sport ini akan kecepatan tinggi. Ini buat cek baterai. Terus tekan dan tahan lama ini untuk nyalainnya. Nah, ini untuk matiin. Ini buat mode berpindah antara foto dan video. Ini buat shutternya, spread atau record. Di sini untuk adjust gimbal. Asik sih buat remote-nya. Sekarang kita menuju ke drone. Nah, motornya ini kecil ya. Jadi kalau saya lihat ini motornya tidak lebih besar dibanding Mavic Pro. Jadi si motor ini cuma ada 2 pengunci aja di sini. Kalau di Mavic Pro ada 3 pengunci, jadi lebih kuat sih. Ini motornya lebih kecil. Terus di belakang ada 2 sensor. Jadi kalau mundur tidak akan nabrak secara teori. Praktiknya nanti kita tes ya. Sini di depan ada 2 sensor, dan di bawah ada 2 sensor lampu LED dan infrared buat kepresisian landing. Di sini katanya ada 14 stiker. Ya, ini adalah stiker-stiker yang tadi udah gue cabut satu-satu. A, A, B, B. Ini stiker kaki-kaki. Ini stiker penahan bobi tadi. Sama kaki-kaki juga ini stiker penahan gimbal. Nah, ini di gimbal ini ada stiker yang harus dicabut biar nggak overload ya. Biar gimbal nggak overload. Oke, yang di belakang sebenarnya masih ada stiker satu lagi, cuman nah ini masih ada stiker satu lagi, cuman nggak akan gue lepas sih, biarin aja. Oke, kayak gini gimbalnya. Ini kameranya 48 megapiksel dengan sensor setengah dan f2.8. Ada mode HDR, 4K untuk foto ya, ada foto, ada mode video juga, ada mode HDR. Terus dia bisa di video itu 4K 60 fps dan Active Track yang baru, Active Track 3, Focus Track ya, istilahnya Focus Track sekarang. Focus Track 3, Spotlight versi 2, terus ada Trace dan Parallel. Nanti kita cek satu-satu. Yang jelas sekarang kita harus update dulu firmware-nya, dicas baterainya satu persatu, dan nanti kita tes flight. Ya, ini lagi updatein firmware ya. Begitu kita konekkan kabel handphone kita ke RC ini RC-nya, kita langsung update firmware ke versi 01000130, 177,63 MB. Ya, ini kita drone-nya ya.